Shalom Bapak Ibu. Shalom semuanya, silakan duduk Bapak Ibu. Thank you tim Passion Worship yang luar biasa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Syani dan semua tim pengembalaan yang ada di tempat ini untuk memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk boleh kembali lagi melayani di tempat ini. Nah, Bapak Ibu, di tengah zaman yang semakin modern, begitu banyak era digital hari ini yang memudahkan kita untuk menyampaikan komunikasi kita. Sehingga hari ini, pada tahun-tahun ini, kita hidup di tengah yang banjir komunikasi yang begitu mudah. Bahkan kita mendapatkan informasi semuanya begitu dengan mudah di WhatsApp kita, di TikTok kita sebagai konten kreator mungkin kita menyampaikan setiap kata-kata kita, mungkin kita dengan mudahnya mendengar debat politik dan lain sebagainya di media sosial kita mendengar begitu banyak perkataan-perkataan yang keluar di dalam reels kita, di dalam Instagram kita, di dalam media sosial kita, apapun itu. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mulai sharing saya, kalau saya boleh tanya di antara Bapak Ibu hari ini, berapa banyak dari kita hari ini, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, sedang hidup dalam buah pahit karena kata-kata sendiri yang diucapkan, sehingga kata-kata kita itu membuat relasi dengan anak kita rusak, membuat relasi dengan pasangan kita rusak, bahkan membuat hati kita yang sampai hari ini pahit karena kata-kata kita. Mungkin kita melukai hati anak kita, mungkin kita melukai hati pasangan kita. Sehingga hari ini, karena perkataan kita, karena kita tidak menjaga perkataan kita, apa yang kita katakan, membuat reputasi seseorang juga hancur. Dalam pekerjaan kita, berapa sering mungkin kita adalah salah satu korban itu. Di mana karena perkataan kita, reputasi karir kita hancur. Mungkin salah seorang tokoh politik yang salah mengucapkan, salah berkata-kata di dalam dunia media sosial, seorang artis juga salah mengatakan kata-kata sehingga pada akhirnya reputasinya hancur. Adakah juga kalau misalnya hari ini Tuhan tidak menayangkan PPT ini, tetapi di dalam PPT ini Tuhan menayangkan suatu rekaman semua kata-kata yang keluar daripada mulut kita selama 1 minggu ini. Mungkin terhadap pasangan kita, mungkin terhadap perkataan kita terhadap anak-anak kita, atau bahkan mungkin perkataan-perkataan kita kepada sesama pelayan Tuhan di tempat ini. Bisa dibantu next slide mungkin. Sehingga apakah kata-kata kita mengalirkan kasih atau menebar luka. Nah, di dalam Alkitab, Kejadian 1 ayat 26 dan 27 dikatakan di sana bahwa kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Betul? Sehingga saat kita segambar dan serupa dengan Allah, seharusnya perkataan kita adalah perkataan yang membangun orang lain. Perkataan kita seharusnya mempererat hubungan satu dengan yang lain. Perkataan kita seharusnya menyatukan organisasi komunitas kita. Kata-kata kita seharusnya menebar kedamaian. Next slide mungkin. Tetapi karena dosa kita, perkataan yang seharusnya membangun orang lain, perkataan kita jadi menjatuhkan orang lain. Perkataan kita yang seharusnya mempererat hubungan satu dengan yang lain, dengan pasangan kita, perkataan yang keluar dari mulut kita, malah menghancurkan hubungan dengan pasangan kita, dengan anak kita. Atau bahkan perkataan kita yang seharusnya serupa dan segambar dengan Allah, perkataan yang menyatukan organisasi, tetapi yang keluar karena dosa, karena natur kita. Akhirnya apa? Bukan menyatukan tapi malah memecah belah komunitas, organisasi dan lain sebagainya. Yang seharusnya perkataan kita menebar kedamaian, ternyata perkataan kita justru malah menebar kebencian. Nah,
Hari ini kita akan belajar dari satu firman Tuhan dari Amsal 18, dan ketika saya mempersiapkan ini saya baca salah satu dari komentari Lindsay Wilson mengatakan seperti ini. Perkataan kita perlu merefleksikan dan mengekspresikan hikmat yang ada di dalam kita. Jadi perkataan kita perlu merefleksikan dan mengekspresikan hikmat yang ada di dalam kita. Karena bagaimana kita berkata-kata itu dapat mengindikasikan sebagai indikatornya baik atau tidaknya karakter kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan Amsal 18. Itu sebabnya judul sharing saya hari ini dalam komunikasi menjaga perkataan, bagaimana kita mau komunikasi yang mengalirkan kasih. Nah, kita akan belajar sama-sama dari Amsal 18 ini. Ayatnya cuma sedikit Bapak Ibu. Saya undang untuk Bapak Ibu sama-sama kita baca bergantian. Saya hanya ada 6 ayat aja, 4-7, kemudian nanti 20 dan 21. Kita akan lihat satu-satu. Saya izinkan saya membaca terlebih dahulu, nanti kemudian ayat 5 Bapak Ibu bersama-sama membaca ayat ini. Perkataan mulut Amsal 18, perkataan mulut orang seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Ayat 20 kita baca. Saya baca, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. 21 kita baca sama-sama. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu kalau baca di Amsal 18, 15, 16, 17, 18, ada begitu banyak hikmat yang kita dapat di dalam kebenaran firman Tuhan mengenai bagaimana kita menggemakan lidah kita. Nah, hari ini kita akan bahas secara perlahan-lahan di Amsal 18 ini. Saya harapkan Bapak Ibu mau belajar bersama-sama dengan saya. Siap belajar? Amin? Amin. Nah, Amsal 18 ini mengajarkan begitu pentingnya bagaimana kita mengendalikan kemarahan kita, bagaimana kita menghindari kefasikan, dan bagaimana kita menjaga perkataan kita yang bijaksana, dan perkataan kita itu kita perlu bertanggung jawab. Apa yang kita katakan? Bertanggung jawab. Karena perkataan kita secara langsung atau tidak langsung itu akan mempengaruhi hidup seseorang. Nah, kalau kita lihat di Amsal 18 ayat 1, di sana dikatakan amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Kemudian ayat 2 dikatakan di sana orang bebal itu tidak suka pengertian. Mereka hanya suka membeberkan isi hatinya. Kemudian mereka hanya suka menghina, mencela, dan mencemooh. Seperti itu. Sehingga Amsal 18 ini mengajarkan pentingnya 2B. 2B, kita akan belajar 2B. B yang pertama, komunikasi yang mengalirkan kasih. Yang perlu kita pahami adalah bersumber pada apa? Bersumber pada apa? Nah, kita lihat ayat 4 sampai 7 tadi, di sana dilihat kita melihat bahwa ada beberapa kata di sana, air yang dalam, sumber hikmat, batang air yang mengalir, ada perbantahan di sana, ada pukulan di sana, bahkan ada dibinasakan di sana dan ada jerat di sana. Nah, kita akan lihat satu-satu di mana kalau kita melihat di dalam ayat ini, di sana dikatakan perkataan mulut orang seperti air yang dalam. Nah, Bapak Ibu perlu tahu bahwa pada masa itu, kita melihat konteksnya pada masa itu, air bagi orang Israel itu sangat susah carinya. Enggak seperti waktu mereka tinggal di Mesir yang ada sungai Nil, enggak waktu seperti mereka ada di Mesopotamia yang punya sungai Efrat di sana. Tetapi mereka kalau mau cari air, mereka harus gali dulu sampai dalam mencari air di sana, sumur itu. Nah, tapi pada ayat ini air yang dalam
itu seharusnya bicara mengenai isi hati atau hikmat Allah. Namun dalam Amsal 18 ini, air yang dalam itu bicara mengenai sesuatu yang tidak langsung menunjukkan kebenarannya, sesuatu yang ambigu, sesuatu yang tersembunyi dan mengandung banyak manipulatif. Air yang dalam. Sedangkan sumber hikmat itu disamakan dengan batang air yang mengalir. Di sana dikatakan sumber hikmat ini seperti sungai yang memancar, melukiskan hikmat yang mengalir keluar. Segar, menghidupkan, seperti mata air yang jernih yang mudah diakses. Sehingga hikmat ini bukan sesuatu yang ditahan, tetapi sesuatu yang mengalir secara terus menerus. Sehingga korelasinya dalam kehidupan kita apa? Air yang dalam seringkali berapa banyak kita perkataan kita susah dipahami. Berapa banyak perkataan kita seringkali membingungkan dan penuh asumsi. Berapa banyak perkataan kita bukan perkataan tulus tapi perkataan yang bulus, yang memanipulatif, mengeksploitasi. Perkataan kita seringkali menutupi sebuah kebenaran. Kita seringkali tidak menyampaikan apa yang benar, tapi apa yang kita mau, isi hati kita sampaikan. Walaupun itu belum tentu benar. Atau mungkin perkataan kita seringkali karena kita menyimpan luka yang begitu dalam. Hati kita belum diperbarui. Sehingga kata-kata kita juga menyakiti orang tersebut. Orang lain, orang-orang yang kita berhadapan dengan kita. Atau bahkan mungkin komunikasi kita, perkataan kita hanya untuk kepentingan kita sendiri. Pokoknya aku untung. Pokoknya semua hanya menguntungkan diriku. Bahkan perkataan kita mengaburkan Injil, mengaburkan kebenaran. Hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, banyak sekali yang orang-orang tiba-tiba menjadi seorang tokoh teologi dan lain sebagainya. Mereka yang sedang mengaburkan kebenaran, mengaburkan Injil, itu banyak sekali. Sehingga hati-hati di dalam Bapak Ibu melihat YouTube dan lain sebagainya, aku mau belajar dari firman ini, mau belajar dari firman itu. Bapak Ibu perlu hati-hati. Kenapa? Banyak di antara mereka yang sebenarnya mereka sedang mengaburkan kebenaran kita. Itu sebabnya perlu melatih diri kita belajar melihat apa yang benar ini apa. Kita cari. Seperti kita mencari sumber hikmat, batang air yang dalam itu. Ketika kita bicara mengenai batang air yang mengalir, di sana perkataan kita bisa mudah dipahami. Perkataan kita adalah perkataan yang membangun, yang menyegarkan, yang menguatkan orang lain. Perkataan kita bukan perkataan yang tadinya bulus menjadi perkataan yang tulus. Sehingga perkataan kita mencerminkan siapa yang ada di dalam kita. Mencerminkan kebenaran itu. Dan perkataan kita bukan melukai, tetapi menyembuhkan luka. Perkataan kita punya empati, ada perasaan empati terhadap orang lain. Bahkan perkataan kita mengalirkan kebenaran, mengalirkan Injil, bukan mengaburkan Injil. Mengalirkan kebenaran itu sendiri. Di sana juga dikatakan berpihak kepada orang fasik, di mana seringkali Bapak Ibu, kita tahu bahwa dalam perkataan kita, dalam kita berhubungan satu dengan yang lain, seringkali kita punya favoritisme. Kita memperlakukan seseorang secara istimewa. Atau bahkan memperlakukan seseorang dengan tidak adil. Next slide mungkin. Dan di sana juga dikatakan menolak orang benar dalam keadilan. Menolak orang benar ini bukan hanya membelokkan atau menyimpangkan kebenaran, tetapi mereka menolak masukan yang benar. Berapa banyak di antara kita yang seringkali mungkin pernah dikasih tahu, jagalah omonganmu itu. Tetapi kita tetap menolak kebenaran itu. Kita mau bicara apa yang mau kita bicarakan aja. Entah itu menyakiti atau tidak menyakiti, kita tidak peduli. Yang penting aku ngomong dulu. Dengan pasangan kita tahu, kita dengar firman Tuhan. Harus berbicara dengan kasih dengan para pasangan kita. Tetapi karena pasangan kita tidak memberikan kita kasih, ngapain saya harus ngomong kasih? Seperti itu. Sehingga kita menolak masukan yang benar.
Bapak Ibu, perkataan seseorang memang dapat memiliki kedalaman makna seperti air yang tenang namun dalam. Tetapi hari ini kita mau belajar perkataan yang berasal daripada sumber hikmat itu akan terus mengalir dan memberkati seperti sungai yang hidup dan menyegarkan. Hari ini apa yang menjadi sumber hikmat kita? Air yang dalam atau batang air yang mengalir? Seringkali kita percaya bahwa pentingnya kata-kata mengalir kata-kata kita dengan bijaksana. Kita tahu bahwa pentingnya menghindari kata-kata kita yang tidak bijaksana. Kita tahu pentingnya kita menjaga kata-kata kita dengan benar. Tapi berapa banyak di antara kita yang seringkali gagal melakukan ketiga ini. Kadang-kadang perkataan kita tidak mengalirkan sesuatu yang bijaksana. Kadang-kadang kita nggak bisa menghindari. Kita ngomong apa yang kita mau, sehingga kata-kata jahat yang keluar daripada mulut kita. Berapa banyak kita berusaha menjaga sebaik mungkin kata-kata kita, tetapi ternyata kata-kata yang baik kita tetap menyakiti orang yang ada di dekat kita. Contohnya misalnya gini, dalam pernikahan kita misalnya. Kadang-kadang kalau misalnya pulang gereja gini, si istri saya tanyain gini, mau makan mana? Terserah. Wah, terserah ini banyak ya maknanya. Salah. Oke, kita makan soto aja. Enggak mau. Kita makan ayam goreng aja dulu. Enggak mau. Loh, katanya terserah. Iya kan? Kata terserah ini kadang-kadang juga ambigu. Ini terserah apa? Terserah maunya saya atau terserah maunya dia? Atau kadang-kadang kalau istri ngomong boleh, nah ini bolehnya ini kadang-kadang juga perlu dipertanyakan. Ini boleh sungguhan apa boleh? Ya terpaksa boleh seperti itu. Nah, dalam pernikahan kita seringkali kita berbicara ambigu. Pasangan diam saat marah, ya berharap pasangannya ngerti sendirilah. Ya kan? Atau mungkin ini yang saya kadang-kadang saya rentan di sini. Saya menggunakan sindiran saat saya kecewa dengan seseorang. Saya seolah-olah berkata-kata baik, tapi kata-kata baik saya sebenarnya itu satu sindiran. Ini kelemahan saya, kerentanan saya. Dan seringkali saya juga jatuh bangun minta ampun sama Tuhan di masalah yang nomor 2 ini. Sindiran, sarkasme. Seolah-olah membalikkan sesuatu itu, ya saya nyindir aja. Sambil ketawa gitu. Tapi ternyata pernah loh, itu ternyata menyakiti teman saya. Padahal waktu teman saya WL, saya bilang, kamu kok gak enak, kamu gak pernah saat teduh tak? Perkataan itu langsung menancap kayak seolah-olah, aku tersinggung dengan perkataanmu kok. Waduh, sorry. Padahal saya ini cuman tanya, kamu gak pernah saat teduh tak? Itu kayak bagi dia, itu bukan dorongan untuk dia mau saat teduh, tapi justru malah kayak pisau yang ditusukkan gitu. Dan dia ngomong, aku sakit hati sama perkataan. Waduh, padahal saya juga nggak bermaksud apa-apa. Itu bahkan 1 bulan setelah saya ngomong itu, dia baru ngomong. Nggak tahu. Nah, seringkali kita secara sadar atau nggak sadar, kita juga melakukan itu. Atau bahkan mungkin membicarakan di belakang. Di depan halus sama orangnya, tapi di belakang, orang itu ya, wis salah. Atau mungkin di dalam gereja, komunikasi hanya teknis, nggak ada relasi. Pelayan Tuhan capek, tapi nggak mau jujur sama ibu gembalanya. Capek aku ini. Tapi ya sudahlah, dijalani. Nggak ada komunikasi. Tetapi kalau kita batang air yang mengalir, ketika pasangan kita diam, kita perlu tahu bahwa pasangan kita bukan cenayang. Jadi saling terbukalah. Misalnya kalau terluka, bilanglah, aku ini terluka. Karena apa? Sehingga pasangan kita juga tahu. Atau mungkin ungkapkan dengan perasaan kasih. Bagaimana kita mau berdamai, kasih nasihat secara pribadi. Dan di antara pelayan Tuhan,
untuk membangun satu komunikasi, itu perlu yang namanya relasi yang sehat. Bangunlah relasi. Bangunlah relasi yang sehat. Sehingga ketika kita membangun relasi yang sehat, kita akan belajar bagaimana kita berkomunikasi dengan sehat juga. Nah, yang menarik adalah seperti ini Bapak Ibu. Di salah satu tempat di Jakarta, namanya Jatibunder. Bapak Ibu kalau lihat gambar di belakang ini, dia disebut sebagai sungai sejuta sampah. Di sana tempat tinggal, tapi juga dekat sungai. Dan sungainya ini dibiarkan sampah. Kira-kira ini. Kalau Bapak Ibu yang tinggal di situ, sanggup enggak? Enggak sanggup sih, saya enggak sanggup. Tapi Bapak Ibu pernah bertanya enggak waktu lihat gambar ini, adakah terlintas di pikiran Bapak Ibu, itu orang-orang itu kan ada yang tinggal toh. Kenapa kok enggak dibersihkan ya? Kenapa mereka membiarkan sampah itu ada di situ? Pertanyaan ini memang enggak bisa kita jawab, tapi seringkali ini yang kita hidupi sebenarnya. Kita tahu hati kita begitu kotor. Hati kita penuh sampah. Kita enggak membereskan, kita enggak membersihkan. Membiarkan sampah itu masuk terus. Sehingga karena sudah menumpuk, ekspresi yang keluar itu apa? Sampah itu tadi. Itu sebabnya di ayat 6 di sana dikatakan di sana dikatakan bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Di sana ada mendatangkan perselisihan, mengundang pukulan. Di ayat 7-nya dikatakan kehancuran, bahkan jerat di sana. Nah, mendatangkan perselisihan di sini adalah satu tindakan aktif yang memang sengaja melibatkan diri dalam pertengkaran. Sengaja melibatkan diri dalam pertengkaran. Bapak Ibu masih ingat beberapa bulan yang lalu ada seorang tua yang ikut-ikut bertengkar, ikut-ikut urusan anaknya yang saling olok-mengolok itu. Sehingga orang tuanya ikut campur dan akhirnya apa? Orang tuanya sengaja melibatkan dalam pertengkaran itu. Akhirnya orang tuanya yang kena jerat sendirian. Karena apa yang dilakukan orang tuanya ini lebih buruk daripada apa yang dilakukan oleh anaknya. Nah, akibat dari perkataan kita, itu kita perlu nanggung. Kita perlu menanggung akibat dari perkataan kita. Apa yang kita ucapkan, kalau kita nggak menjaga perkataan kita, akan mengundang pukulan tadi itu. Entah itu konflik fisik, entah sosial, ataupun bahkan hukuman penjara. Seperti yang dialami oleh beberapa bulan yang lalu itu. Ikut campur urusan anaknya, pada akhirnya dia terlibat hukum. Bahkan kalau Bapak Ibu terima beberapa bulan yang lalu di Instagram atau di Reels Bapak Ibu terima, yang Pak Shanghai itu kan baru buka kan, rebutan kursi itu. Ada orang yang mungkin seumuran saya, sama orang tua, masalah kursi aja loh, dia mengolok-olok orang tua itu. Apa enggak kurang ajar, Pak? Itu tersebar video itu kemana-mana. Sehingga apa? Orang-orang iki sopo iki wong iki. Kok kurang ajar gitu loh. Sama orang tua itu masalah kursi aja kok kurang ajar. Seperti itu. Dia nggak tahu bagaimana dia menjaga perkataannya. Sehingga itu mengundang pukulan. Akibatnya apa? Konflik sosial tadi itu. Dia secara sosial dia di orang iki yo. Apalagi teman-temannya kalau lihat, kok niku lapo sih? Kok ngamuk-ngamuk ambek emak-emak itu? Hanya rebutan kursi. Lucu ya. Dan kehancuran di sana itu perkataan orang bodoh bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan dirinya sendiri. Seperti yang dialami oleh yang orang tua tadi itu. Ikut konflik ke anaknya, akhirnya apa? Merugikan dirinya sendiri juga. Istrinya dan anak-anaknya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir di sana perkataan kita, kalau kita nggak menjaga perkataan kita akan menjadi jerat. Artinya apa?
Ada perangkap yang menjebak dirinya sehingga akan mengalami kesulitan. Perkataan kita kalau kita nggak jaga, itu sama kayak kita sedang menggali lubang sendiri dan bom waktu yang meledak. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Barusan ini ada seorang influencer di dunia investasi, dia mengolok-olokkan seluruh atlet gym dan lain sebagainya, dia menggoblok-goblokkan dan lain sebagainya. Mungkin terlihat lucu, tetapi dia sedang membangun jerat pada dirinya sendiri sebenarnya. Dia sedang menggali lubangnya sendiri. Di media sosial, di YouTube dan lain sebagainya, dia, mohon maaf, dia menggoblok-goblokkan semua orang. Pekerja iya, orang nge-gym juga, dan lain sebagainya, diolok-olokkan. Bayangin, lagi tren hari ini, dan saya percaya itu akan menjadi jerat buat dirinya sendiri. Bahkan Bapak Ibu kalau lihat di Fakta Kehidupan, di November kemarin sampai Februari kemarin, kalau Bapak Ibu lihat koran, di sana ada beberapa banyak yang saya tampilkan, sakit hati, dihina, pekerja bangunan nekat bunuh, dan ngecor mayat pemilik ruko di Jatim, di Jakarta Timur. Motif Nanang bunuh Sandy Permana, dendam karena selalu dihina. Pria bunuh rekan karena dihina kulitnya hitam. Mayat korban ditemukan di pinggir kali. Pria Semarang bunuh wanita kencan online karena dihina gendut. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang kita ucapkan? Kalau kita nggak menjaga perkataan kita. Kita nggak tahu loh, ini misalnya kita lihat ya, pria bunuh rekan kerja karena dihina kulitnya hitam. Pasti bukan sekali dua kali. Pasti berulang-ulang. Pasti akan berulang-ulang. Nggak mungkin cuma sekali dibilang kulitnya hitam, kemudian lalu dibunuh. Nggak mungkin. Pasti berkali-kali dia menyakiti, tiap kali ketemu, kulitmu kok ireng ngono lah. Mungkin seperti itu. Sampai dia mangkep. Dan kemarahan ini meledak-ledak. Sampai akhirnya apa? Dibunuh. Yang rugi siapa? Yang rugi ya orang yang bunuh dan orang yang dibunuh. Hanya karena perkataan yang menghina temannya tadi itu, dia harus kehilangan nyawanya. Kasihan istri dan anaknya. Yang bunuh juga sama. Menghancurkan dirinya juga. Setelah bunuh, dia nggak bisa sama istri anaknya, dia harus masuk penjara. Seperti itu. Bagaimana kita menjaga perkataan kita? Kita perlu hati-hati. Hari-hari ini kita perlu hati-hati. Karena kita nggak tahu. Saat kita mengucapkan sesuatu kata-kata terhadap seseorang, mungkin kata-kata kita bisa menyakiti orang itu. Nah, kalau tadi kita lihat di sungai di Jatibunder, ada nggak di Indonesia yang sungainya bersih? Ada. Di daerah Maluku, Desa Sawai, namanya Sungai Asinahu. Nah, ini. Sama-sama tinggal di pemukiman, dekat sungai, pinggir sungai. Kalau yang tadi penuh sampah, tapi kalau yang tadi bebas sampah. Mungkin Bu Syani kalau ada pelayanan misi, nah mungkin boleh coba ke daerah sini. Airnya jernih, bisa dibuat renang. Nah ini luar biasa. Maluku, nggak jauh-jauh, masih hanya beda satu pulau aja. Seperti itu. Nah sering kali Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di Yakobus 3, seringkali air yang dalam itu, kalau sumbernya salah, sumber hikmahnya salah, maka yang keluar hati kita, iri hati, persaingan, kesombongan dan kepahitan. Di Yakobus 3 ayat 14 dikatakan di sana, jika kamu menaruh perasaan iri hati, kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, janganlah kamu berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas, pertama-tama murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Kalau kita lihat air yang dalam, hati kita mungkin dipengaruhi oleh iri hati. Mungkin hati kita
merasa tersaingi dengan orang itu. Sehingga kita berusaha menjatuhkan orang itu. Mungkin karena kesombongan kita. Mungkin karena ada sesuatu yang kita simpan begitu lama, pahit, sampah yang begitu lama. Penuh dengan kepahitan, kata-kata pahit, sehingga apa yang kita keluar dari mulut kita juga ikut pahit. Dampaknya apa? Perselisihan, perpecahan, dan penuh kepura-puraan. Dan batang air yang mengalir, hatinya dipengaruhi oleh damai sejahtera, sukacita, kerendahan hati. Dampaknya apa? Kita menjadi pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, tidak memihak dan tidak pura-pura. Di poin yang pertama ini, mari sama-sama kita, kalau sudah isi kepala kita tadi, mengisi kepala kita, pengetahuan kita, mari kita cek hati kita. Apakah perkataan kita masih seringkali sengaja memicu emosi dan konflik? Apakah perkataan kita masih seringkali mendatangkan sakit hati bagi orang lain? Apakah perkataan kita menyesatkan atau memanipulatif orang lain? Apakah perkataan kita masih seringkali suatu kemarahan yang meledak-ledak? Mari cek hati kita. Karena perkataan yang bijaksana, perkataan yang keluar yang bijaksana, itu mempunyai kekuatan untuk memengaruhi dan mengubah kehidupan. Seperti air yang mengalir, membawa kehidupan kepada tanah yang kering. Poin yang kedua, kalau tadi yang B bersumber pada apa, yang kedua bertanggung jawab kepada siapa. Bapak Ibu kalau lihat di dunia medis, saya juga baru tahu ketika saya menyiapkan ini. Bapak Ibu pernah bertanya enggak, kenapa kalau ke dokter, lidah kita yang dicek sama dokter? Kenapa kita suruh menjulurkan lidah keluar dan dokter mengecek lidah kita? Ternyata karena melalui lidah kita, itu bisa mengetahui seluruh kesehatan tubuh kita. Tubuh kita sakit enggak sakit, itu bisa terlihat dari lidah kita. Loh ini medis loh yang bicara. Sehingga makanya di sana dikatakan perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya dan ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini sangat bagus. Bagi kata-kata yang diucapkan ada akibat yang harus dirasakan. Lidah mempunyai kuasa. Untuk apa? Menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat dari ucapannya. Kalau kita melihat dari ayat tadi ada kata dikenyangkan di sana. Kenyang bicara mengenai, ya aku kenyang. Setelah makan, diisi, kenyang. Tapi kenyang di sini adalah satu kedalaman hubungan dengan Tuhan, di mana dalam perjanjian baru, itu dikenyangkan itu seperti kayak kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Di sana juga ada kata suka, di mana kata suka ini adalah bukan hanya mencintai, tetapi ada unsur pentingnya bertanggung jawab atas perkataan kita. Sehingga perkataan kita ini hasilnya entah itu hidup atau mati. Nah memakan ini istilahnya ada konsekuensi nyata dari perkataan kita. Contohnya misalnya gini, ketika saya makan terlalu pedas, maka akibatnya hasilnya adalah saya jadi sering ke toilet. Usus kita menjadi rusak dan lain sebagainya. Kalau kita minum susu yang basi, maka akan jadi masalah dalam perut kita juga. Nah itu kita memakan itu bicara mengenai hasil dari perkataan kita. Baik jahat maupun bijaksana. Tapi kalau saya makan dada ayam yang punya protein, maka akan membuat tubuh saya sehat. Minum vitamin C membuat tubuh saya menjadi sehat. Sebab itu Bapak Ibu, perkataan kita bertanggung jawab kepada 3 hal. Perkataan kita bertanggung jawab pada Allah, perkataan kita bertanggung jawab pada orang lain, dan perkataan kita bertanggung jawab pada diri sendiri. Nah, dalam terjemahan komentari di kitab Amsal ini, Gail Delitzsch menyamakan perbuatan dan perkataan sebagai makanan, di mana sesuatu yang mempunyai akibat nyata dan memberikan kepuasan. Bapak Ibu,
kita bertanggung jawab pada Kristus, Sang Firman yang hidup. Untuk menjadikan komunikasi kita sebagai saluran kasih, bukan senjata konflik. Kalau kita lihat kata hidup dan mati di sana, perkataan kita membawa hidup dan mati. Seperti apa sih? Perkataan kita itu menegaskan keberadaan, identitas kita. Keberadaan, kesejahteraan, dan berkat yang keluar daripada mulut kita. Dan kematian itu satu kehancuran, di mana menegaskan satu akhir hidup atau malapetaka dalam kehidupan kita. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita mau kembali cek hati kita. Apakah kata-kata yang kita ucapkan ini itu lahir dari luka dan kemarahan atau dari hati yang telah menerima anugerah Allah? Kalau hari ini Tuhan mendengar setiap perkataan kita, bagaimana kita akan bicara kepada pasangan kita, kepada anak kita, rekan kerja kita, atau orang yang menyakiti kita? Setelah tahu kepala kita diisi, hati kita dicek, kita mau belajar untuk bagaimana mengaplikasikannya. Perkataan yang selaras dengan kebenarannya, bukan kebenaran kita. Kita mau belajar perkataan yang menyenangkan hatinya, bukan menyenangkan hati kita aja. Perkataan kita menjadi saluran damai, bukan sumber luka bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu, mau pilih yang mana? Perkataan kita mengalirkan kasih, atau perkataan yang menebar luka? Bapak Ibu, kalau firman hari ini hanya cukup sampai di sini, ini hanya bicara mengenai moralitas dan bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjaga perkataan kita. Tapi ada satu hal Bapak Ibu yang perlu kita tahu, bahwa perkataan kita itulah wujud dari pelayanan kita. Perkataan kita, panggilan pelayanan kita, itu berhubungan dengan hidup dan matinya seseorang dalam kekekalan. Perkataan kita nggak hanya menjaga perkataan kita, tapi perkataan kita itu adalah berhubungan dengan hidup matinya seseorang dalam kekekalan. Kok bisa? Inilah kabar baik. Tadi kita menyanyikan nama di atas segala nama. Ada satu pribadi, yaitu Yesus. Hidup dan mati Yesus. Bapak Ibu, inilah kabar baik. Hikmat yang sejati bukanlah sekedar prinsip etika, moralitas, bagaimana kita menjaga perkataan kita, tetapi seseorang yang bernama Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 30 dikatakan di sana, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan kita dan menebus kita. Yesus adalah penggenapan terbesar dari kuasa hidup dan mati. Bukan hanya dalam kata-kata manusia, tetapi Dia firman yang menjadi manusia. Hidup dan mati. Yesus gak dalam pelayanannya, dalam pelayanannya selama 3,5 tahun, Yesus gak hanya berbicara mengenai hidup dan mati, tetapi Dia mengalami keduanya secara penuh. Mengalami keduanya secara penuh. Dan tahukah Bapak Ibu, setiap dari Anda dan saya, tanpa Yesus, kita berjalan dalam kematian kita. Tetapi oleh karena Yesus, Dia harus turun ke dalam gelapnya kematian, supaya Anda dan saya hari ini berjalan dalam terangnya kehidupan. Kita bukan hanya sekedar menjaga perkataan kita, tetapi perkataan kita, apa yang kita sampaikan, akan membawa orang mengenal kepada pribadi yang bernama Yesus. Sehingga ketika Bapak Ibu dengan orang rumah helper Bapak Ibu mungkin
Mungkin Bapak Ibu nge-Grab dengan supir Grab, Bapak Ibu ngobrol, sampaikan berita ini. Bukan hanya sekedar moralitas menjaga perkataan kita dengan baik pada pasangan kita, orang lain, bos kita, tetapi bagaimana perkataan kita memberitakan kebenaran Injil, yaitu pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Dalam kehidupan kita, seringkali kita juga masih melihat orang percaya, ngomongnya juga nggak enak. Sudah percaya lama, sudah pelayanan lama, ngomongnya juga masih nggak enak. Apa yang harus kita lakukan? Jangan mengolok. Masih banyak orang Kristen yang perkataannya sungguh menyakitkan dan penuh sampah. Harus tahu itu. Ingatlah bahwa setiap kita, Anda dan saya, seperti kain kotor yang membutuhkan anugerah Tuhan untuk menolong kita agar dapat mengalirkan kata-kata yang bijaksana. Butuh anugerah Tuhan untuk menghindari kata-kata yang tidak bijaksana. Dan kita butuh anugerah Tuhan untuk bagaimana kita menjaga agar dapat memperkatakan dengan benar. Atau mungkin Bapak Ibu adalah orang yang kedua. Aku nggak pernah ngomong jahat kok, aku nggak pernah ngomong kotor kok, perkataanku sungguh menyenangkan. Jangan bangga diri kalau engkau orang Kristen yang perkataanmu sungguh menyenangkan dan tetap bersih. Ingatlah bahwa komunikasi yang mengalirkan kasih hanya mungkin terjadi jika hati kita terhubung dengan Kristus. Salib itu adalah puncak di mana aliran kasih itu dimulai. Dan sejak pada saat itu, sejak dari salib itu, kasih itu tak akan pernah berhenti mengalir untuk menata ulang, mengkalibrasi hati kita. Sehingga hati kita yang penuh sampah dibersihkan kembali, sehingga perkataan kita yang keluar menjadi perkataan yang baik, yang membawa orang kepada kekekalan tersebut. Buat apa dia berhasil baik ngomong sama istrinya, tetapi dia tidak pernah menyampaikan Injil kepada orang-orang yang belum mendengar Injil. Saudara, Bapak Ibu, hikmat dari Tuhan itu seperti batang air yang mengalir. Memberi kehidupan, menyegarkan, membawa kasih kepada siapapun yang menerimanya. Tetapi kita harus paham bahwa kita tidak mampu. Anugerah Tuhan menolong kita untuk kita bisa memancarkan hikmat itu. Dan izinkan Tuhan hari ini membentuk hati kita. Mungkin hari ini saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mungkin hari ini kita sadar ada perkataan yang pernah kita ucapkan justru melukai anak kita. Perkataan yang kita ucapkan justru melukai pasangan kita. Perkataan yang kita ucapkan bukan mengalirkan kasih, tetapi penuh kebencian. Atau mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang komunikasinya antara pasangan kita kering. Sama anak kita nggak pernah berkomunikasi, kering. Izinkan hikmat Tuhan, kasih Tuhan mengalir seperti batang air. Sehingga ketika kita bersandar kepada hikmat itu sendiri, Yesus itu sendiri, hubungan kita, komunikasi kita menjadi pulih terhadap anak kita, pasangan kita. Kristus adalah sumber hikmat itu. Melalui kayu salib, dia tidak membalas kata-kata, dia diam. Dimaki dia diam, dicaci dia diam. Tapi mengalirkan kasih yang menyelamatkan kita. Supaya kita hari ini dapat mengalirkan kasih dan pengampunan kepada orang-orang yang telah melukai kita. Dan sekarang, izinkan hari ini hati kita dibentuk seperti bejana yang siap menyalurkan kasih melalui setiap kata kita, setiap perilaku kita, dan setiap percakapan-percakapan yang kita hadapi selama ini. Mari sama-sama kita nyanyikan satu lagu, bagaikan bejana. Izinkan Tuhan membentuk hati kita.